Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genre Banyumas, pada hari ini aku Rapid Benamatin, Duta Genre Putra Kabupaten Banyumas juga. Saya Ayuda Dudut Madini, Duta Genre Putri Kabupaten Banyumas 2024. Hari ini kami sudah bersama Biunge Genre Kabupaten Banyumas, yaitu Ibu Enisa Dewo, yang merupakan Ketua TPPKK Kabupaten Banyumas, juga merupakan Biunge Genre Kabupaten Banyumas. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan audiensi terkait dengan aspirasi-aspirasi yang sudah disuarakan oleh remaja-remaja yang ada di Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, matur nuwun sangat Ibu Eni untuk kesediaan waktunya untuk melakukan audiensi di siang hari ini bersama kita Genre Banyumas. Nah, terkait poin-poin aspirasi yang hari ini kami sampaikan, kami telah memilihnya berdasarkan mayoritas suara yang telah terkumpul. Ibu bisa memberikan pendapat, tanggapan, ataupun harapan terkait hal-hal yang akan kami sampaikan. Seperti itu, Ibu. Baik, kita mulai dari aspirasi pertama yang juga menjadi PR yang cukup besar bagi kita semua, membutuhkan kolaborasi bersama, yaitu terkait tentang masalah atau kasus stunting di Kabupaten Banyumas. Izin kami bertanya Ibu, untuk di Kabupaten Banyumas sendiri, apa aja sih program-program yang mana itu bisa untuk menekan atau mencegah angka stunting di Kabupaten Banyumas? Pertama, pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya untuk menurunkan stunting ya, antara lain itu membuat intervensi PMT dengan lokal, terus memberi edukasi gizi untuk ibu hamil dan balita. Itu aja apa ya Mas ya. Terus itu selama untuk pencegahan stunting dapat kita mendapat pendataan untuk calon pengantin, ya ibu hamil serta ibu balita. Ibu. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman Sobat Genre Banyumas, di Kabupaten Banyumas nih banyak sekali program-program untuk menekan dan mencegah angka stunting seperti yang Ibu tadi berikan. Untuk pendataan kami di Kemenduk Bangga ini ada satu aplikasi Ibu untuk mendata calon pengantin, yaitu LC-Mil. Jadi elektronik siap nikah dan siap hamil juga. Jadi nyambung dari tadi pendataan calon pengantin itu. Dan juga kami di Genre Banyumas ini ada inovasi baru Ibu, program kerja dari kami, yaitu pengolahan bahan pangan lokal seperti lele, telur, yang mana itu bisa mengintervensi ke keluarga resiko stunting. Jadi semoga dari audiensi ini, khususnya dari kasus stunting, menjadi solusi kita bersama yang bisa dijalankan berkolaborasi juga. Dan kalau kami sebagai Genre Banyumas nih, kolaborasinya di Kabupaten Banyumas, izin menyampaikan juga sangat kolaboratif ya Bu, bersama-sama semuanya. Dari mulai bahkan sampai Kejaksaan Negeri Ibu. Kejaksaan Negeri Purwokerto itu bersama-sama bareng-bareng kemarin bersama kami di DPPK BP3 bersama-sama untuk bisa menekan mencegah angka stunting. Bahkan sampai ke jarinya juga turun tangan ya Bu kita. Setelah tadi kita membahas terkait stunting Ibu, kali ini kita akan move ke pembahasan kesehatan mental. Ini banyak sekali remaja yang menyuarakan kalau misalkan sekarang ini mengalami fase ketidakstabilan emosi yang menyebabkan gangguan kesehatan mental. Kiranya Ibu, program apa dan apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menangani hal tersebut? Terima kasih. Kalau untuk kesehatan mental ya, itu biasanya kita harus pendekatan dari keluarga ya. Itu yang pertama, kita harus dari keluarga dulu. Terus juga mungkin dari sekolah, juga harus berhubungan dengan teman-temannya ya. Terus untuk kesadaran kita, kesadaran keluarga, dengan juga pendidikan kita juga, gitu diperlukan juga kan. Terus kita anak-anak harus melakukan aktivitas yang lebih positif lagi.
Betul sekali Ibu, harus dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Dan kalau misalkan di dalam genre ini Bu ada yang namanya PIK Remaja atau Pusat Informasi Konseling Remaja, yang di dalamnya itu ada konselor sebaya Bu. Jadi remaja ini punya fasilitator dari remaja untuk bisa bercerita terkait apapun yang mereka rasakan. Dan kami dari Duta Genre Kabupaten Banyumas pun memiliki satu program Ibu, namanya Kesatria. Yang dimana di situ di program tersebut remaja punya kebebasan untuk bercerita dan juga untuk menganalogikan segala permasalahannya seperti itu Ibu. Jadi ada sinergitas dan kolaborasi antar berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah dan juga program-program seperti genre ini. Jadi, dimulai dari keluarganya dulu, terus Iya. juga dari lingkungannya dulu. Iya. Kalau di iklan nih kita ada konselor sebaya Ibu. Jadi memang kita di situ menciptakan ruang yang aman dan nyaman. Kadang-kadang kalau remaja biasanya malu untuk bercerita, malu untuk menyampaikan keluh kesahnya. Tapi dengan konselor sebaya ini semoga kalau misalnya kita berbicara remaja sama remaja Iya, bisa kan. lebih Lebih nyaman. Lebih nyaman. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya yang menjadi aspirasi dari remaja Kabupaten Banyumas. Ibu ini cukup banyak yang mengajukan inspirasi atau ingin pendapatnya didengar itu terkait tentang kenakalan remaja yang pada saat ini juga sedang marak terjadi, dan bahkan pelaku-pelakunya nih masih usia sekolah, bahkan dari SD, SMP. Contohnya seperti peredaran nafsa, terus juga geng motor, ada kelompok-kelompok yang anarkis seperti itu. Nah, kalau dari pemerintah Kabupaten Banyumas, bagaimana sih Ibu untuk pencegahan dan juga penanganan atas maraknya kasus kenakalan remaja yang terjadi? Terima kasih. Untuk pencegahan kenakalan remaja di Banyumas, kita harus memberikan edukasi pembinaan kepada komunitas gitulah Mas ya. Terus kita juga harus memberikan sosialisasi kepada remaja-remaja ini biar jangan nakal lagi. Terutama kalau terutama sosialisasi di sekolah-sekolah itu penting sekali. Ya. Betul sekali. Terus sekali Ibu, jadi kami juga terjun di masalah ini dengan kenakalan remaja. Kami juga sudah membantu Ibu untuk dalam programnya ada Genre Goes to School. Nah, Genre Goes to School ini juga banyak sekali yang memang disampaikan, terutama dalam kasus atau maraknya kenakalan remaja. Jadi memang semoga dari edukasi atau sosialisasi yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pencegahan kenakalan remaja. Dan semoga remaja-remaja di Kabupaten Banyumas tumbuh menjadi remaja yang sehat, aktif, juga jauh dari kenakalan remaja. Amin. Kalau misalkan berbicara soal remaja pastinya tentang pencarian jati diri, sehingga betul banget ini adalah saat kita untuk bisa mendampingi masa remaja dengan baik. Ya. Baik Ibu, ke pertanyaan selanjutnya, kita ketahui bersama kalau di Banyumas khususnya Purwokerto ini banyak sekali mahasiswa rantau. Namun di sini ada kecemasan yang mereka rasakan Ibu ketika banyaknya kasus kos yang bebas antara laki-laki dan perempuan. Ini berkaitan juga dengan data yang kami temukan bahwa terjadi lonjakan kasus HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Banyumas. Nah, untuk hal tersebut, apa sih yang solusi yang ditawarkan oleh Kabupaten Banyumas untuk menanggapi ataupun menanggulangi kasus HIV/AIDS ini? Pertama-tama mungkin Kabupaten Banyumas itu terus berupaya menekan agar angka lonjakan itu tidak bertambah gitu ya. Terus juga memberikan edukasi kepada orang-orang kalau ya jangan melakukan seks bebas gitu agar tidak tertular HIV.
Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Eni bahwa edukasi itu sangat penting dan kita ketahui bersama kalau misalkan HIV/AIDS ini masuk dalam salah satu substansi genre Ibu. Jadi ini memang fokus kami untuk bisa menyuarakan juga tentunya kolaborasi dengan berbagai pihak di sini. Dan yang paling terpenting di sini adalah buat Gen Ranger semua, jauhi penyakitnya bukan orangnya. HIV/AIDS bukan kesempatan kita untuk mendiskriminasi orang. Baik, kami akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya yang menjadi pertanyaan terakhir untuk Biungnya Genre Kabupaten Banyumas terkait tentang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh tim penggerak PKK. Ibu sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Banyumas, sebenarnya kami ingin bertanya, program di TP PKK ini, di PKK ini ada program apa aja sih Bu yang itu bisa untuk menjadi pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat di Kabupaten Banyumas ini meningkat gitu Bu, kualitas hidupnya gitu Bu. Sebagai mitra pemerintah, tim penggerak PKK memiliki peran aktif khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga dengan tujuan peningkatan kualitas masyarakat di masyarakat Banyumas. Dengan lewat Pokja ya. Lewat Pokja kami secara aktif turun langsung ke bawah ke masyarakat dengan berbagai fokus mulai pencegahan stunting seperti tadi disebutkan bahwa pelatihan atau kecakapan hidup untuk para generasi muda. Ibu selaras dengan apa yang dilakukan oleh Pokja di PKK di genre ini, kami juga bantu Ibu untuk pelibatan generasi muda yang bermakna. Jadi ada salah satu substansi di genre itu namanya MYP Ibu, jadi Meaningful Youth Participation. Jadi kami mengajak nih anak-anak muda untuk mengikuti kegiatan, namun tidak hanya mengikuti kegiatan saja, tapi bagaimana remaja generasi muda dapat berdampak di kegiatan tersebut sehingga terus dilatih, terus belajar, yang mana itu kami yakin akan menjadi bekal di kehidupan transisi kehidupan selanjutnya sehingga meningkat juga kualitas hidupnya. Oke. Tersun Ibu jawabannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih matur nuwun sangat Ibu Eni untuk kesempatan hari ini. Aspirasi dari para remaja Banyumas akhirnya menemukan jawaban dan suara langsung dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Semoga ini bisa memberikan dampak dan manfaat untuk Gen Ranger semua nantinya. Oke, baik Ibu, dari kami cukup sekian dan semoga aspirasi ini tidak hanya menjadi gagasan, tapi betul-betul menjadi perubahan nantinya. Jadi kami bersama dengan remaja Kabupaten Banyumas ini bersiap untuk remaja Banyumas membangun Indonesia Emas 2045. Oke. Dari Ibu. Saya harap kita semua, khususnya para remaja, untuk lebih untuk lebih intens, lebih mendekatkan lagi apa yang diharapkan oleh para remaja itu. Semoga Mbak Irma sama Mbak untuk lanjutannya bisa lancar, bisa dimudahkan, dilapangkan, bisa mewakili Banyumas untuk jadi duta genre. Amin. Matur suwun sangat Ibu atas doa, harapan dan juga dukungannya bagi kami. Insyaallah ketika sudah didukung oleh Biungnya Genre, kami jadi lebih semangat lagi, lebih bisa percaya diri lagi, dan kami yakin nanti hasilnya juga merupakan hasil yang terbaik bagi Kabupaten Banyumas. Yeah.